Gila, ini mustahil. Alasan Mega tolak gabung timnas dan pensiun dari Turki akhirnya terbongkar semua. PVC jangan kaget, dengarkan ini baik-baik. Jangan menyesal. Menpora langsung beri keputusan mengejutkan. Saya juga kami sosial media maupun di mana. Jadi singkat kata yang saya sampaikan ini hanya sebatas adanya miskomunikasi antara atlet dan juga federasi. Ini yang sedang kami tengahi dan ini saya rasa akan mendapatkan pasti titik temu yang 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 angkara Messi Dunia voli Indonesia kembali terguncang. Nama Megawati Hangestri Pertiwi, Sang Megatron, mendadak kembali memanas di berbagai platform media sosial dan kanal berita olahraga setelah sebuah fakta mencengangkan akhirnya terbongkar ke publik. Keputusannya menolak bergabung kembali dengan tim nasional dan mundur dari karir profesional di Turki membuat publik bertanya-tanya. Hingga akhirnya, jawabannya terungkap juga. Gila, ini mustahil. Seruan seperti ini ramai membanjiri kolom komentar netizen setelah video pengakuan Mega beredar. Banyak yang tak percaya bahwa pemain sekelas Megawati, yang baru saja mengukir sejarah di Liga Korea bersama Jungkwan-jang Red Sparks, memilih menepi justru saat karirnya tengah memuncak. Namun, di balik keputusan itu, tersimpan cerita panjang dan getir yang akhirnya dibuka sendiri oleh Megawati dalam sebuah sesi wawancara eksklusif yang kini viral. Mega mengungkap bahwa kekecewaan mendalam terhadap PVC dan lingkungan timnas menjadi alasan utama ia memilih mundur. Menurut pengakuannya, sejak insiden final for Pro Liga 2024 lalu, ia merasa tidak lagi dihargai secara profesional, bahkan justru dijadikan sasaran politisasi internal. Saya tidak pernah menolak bela negara, tapi saya tidak bisa lagi berdiri di tempat yang tidak menghargai perjuangan saya, ujar Megawati dengan mata berkaca-kaca. Ia juga menyoroti cara PVC menyikapi konflik dan kritik, terutama ketika dirinya secara terbuka membongkar dugaan permainan curang yang melibatkan salah satu tim favorit. Mega bahkan menyebut bahwa ketum PVC dan beberapa pelatih terlibat dalam skenario yang secara tidak langsung menjegal langkahnya. Alih-alih mendapat pembelaan, Megawati justru dicoret dari timnas secara sepihak. Inilah titik balik dari segala kekecewaannya. Banyak yang mengira keputusan Megawati mundur dari pentas internasional, termasuk dari Fenerbahce Turki, karena faktor finansial atau kesehatan. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Saya tidak ingin bermain hanya demi uang. Saya ingin bermain dengan hati. Tapi kalau hati saya sudah terluka, untuk apa saya lanjut? Katanya tegas. Ia merasa dunia voli profesional kini lebih banyak dimainkan di balik meja, bukan di lapangan. Saya butuh ruang untuk menyembuhkan diri, bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai manusia. Keputusan Megawati ini langsung mengguncang banyak pihak. Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo secara resmi mengomentari polemik tersebut dalam konferensi pers mendadak. Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi pada Megawati. Ini bukan hanya kerugian bagi timnas, tapi juga cerminan ada yang tidak beres dalam sistem pembinaan atlet nasional. Tak hanya itu, Menpora juga menginstruksikan audit internal terhadap PVC, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, pembinaan, dan manajemen konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi. Jika terbukti ada praktik yang tidak fair, maka kami tidak akan segan menindak. Atlet tidak boleh jadi korban politik internal federasi, tegas Menpora. Netizen pun tak tinggal diam. Tagar Save Megatron dan bongkar PBVSI sempat trending selama lebih dari 24 jam. Banyak yang mendesak agar PVC dibenahi total dan meminta agar Megawati mendapat permintaan maaf terbuka. Pengamat voli nasional, Rudi Santoso, menyebut bahwa hilangnya Megawati dari timnas adalah kehilangan besar yang tak bisa digantikan dalam waktu dekat. Dia adalah simbol generasi emas voli Indonesia. Tapi kalau dia sendiri dikhianati sistem, siapa lagi yang mau percaya pada federasi ini? Lanjut Rudi. Meski kini Megawati memilih menjauh dari sorotan lapangan, keputusan dan keberaniannya membongkar sisi gelap dunia voli tanah air telah menjadi catatan penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Tak sedikit yang berharap ia akan kembali, suatu saat nanti, dalam sistem yang lebih adil dan manusiawi. PVC mungkin bisa mencari pemain baru, tapi sosok Megawati Hangestri Pertiwi hanya
hanya lahir satu kali dalam satu generasi. Lebih lanjut, keputusan Megawati Hangestri Pertiwi menolak tawaran dari klub lamanya di Korea, Jungkwanjang Red Sparks, dan melepas peluang emas bersama Fenerbahce Turki, benar-benar mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit yang menyayangkan, tak sedikit pula yang memahami. Tapi yang jelas, semua ini bukan keputusan sembarangan. Ada luka lama yang belum sembuh. Ada kekecewaan mendalam yang tak bisa lagi ditahan. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, Megawati tidak sekadar diam. Ia bersuara, dan suara itu mengguncang. Dalam wawancaranya yang kini viral, Megawati tak hanya bicara soal dirinya. Ia bicara soal ketidakadilan sistem, soal ketum PVC dan pelatih timnas yang selama ini tampil bak pahlawan di depan publik, namun rupanya punya wajah lain di balik layar. Megawati menyebut bahwa atmosfer timnas tidak lagi sehat. Bukannya membangun kekompakan dan profesionalisme, justru yang terjadi adalah dominasi ego, intrik, dan kepentingan kelompok. Saya bukan tipe pemain yang suka cari masalah, tapi kalau saya diam, sistem ini akan terus begini, dan pemain-pemain muda akan terus jadi korban, ujarnya lantang. Semua berawal dari final for Proliga 2024. Mega yang saat itu tampil bersama timnya, menjadi saksi mata dan korban dari dugaan settingan pertandingan yang dilakukan salah satu tim untuk menjegal langkahnya ke final. Di depan kamera, ia tak tahan. Ia berbicara, dan dari sanalah badai itu dimulai. PVC bereaksi keras. Bukannya menyelidiki lebih jauh, mereka justru mencoret Megawati dari daftar pemain timnas untuk ajang internasional berikutnya. Keputusan yang sangat disesalkan oleh publik. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam organisasi terhadap pemain yang berani bersuara. Yang tak disadari oleh PVC, efek dari keberanian Megawati jauh lebih besar dari sekadar satu nama di atas lapangan. Pernyataan Mega membuka ruang diskusi nasional tentang tata kelola olahraga, etika federasi, dan keberpihakan terhadap atlet. Tagar seperti Save Megatron, Bersama Mega, dan Benahi PBVSI sempat trending di Twitter selama beberapa hari. Para atlet dari cabang lain pun ikut menyuarakan dukungan, menyiratkan bahwa masalah seperti ini bukan hanya terjadi di voli, tapi hampir di seluruh sistem pembinaan olahraga Indonesia. Setelah badai tak kunjung reda, Ketua Umum PVC akhirnya membuat pernyataan resmi. Ia menjanjikan perubahan besar untuk musim depan, termasuk revisi total pada sistem pertandingan Final Four dan evaluasi internal. Namun, janji itu terasa seperti obat yang datang setelah luka sudah terlalu dalam. Megawati sendiri mengaku sudah tidak tertarik kembali. Saya tidak dendam, saya hanya lelah. Saya ingin jaga mental saya. Voli bukan satu-satunya hal dalam hidup saya, katanya dalam sesi wawancara tersebut. Tak hanya berhenti di federasi, kasus ini bahkan sampai ke meja Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Dalam konferensi pers dadakan, Menpora menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang dialami Megawati dan akan segera menginstruksikan audit transparansi terhadap PVC. Kami tidak bisa membiarkan atlet sebesar Megawati merasa disingkirkan. Ini bukan soal satu pemain, ini soal bagaimana sistem memperlakukan talenta nasional, ujar Menpora tegas. Langkah ini disambut positif oleh publik, namun semua tetap menunggu, apakah hanya sebatas janji, atau benar-benar akan ada perubahan nyata? Dengan Megawati yang memilih menjauh, dan belum ada pengganti sepadan yang bisa mengisi posisinya, banyak yang mulai khawatir akan masa depan timnas voli Indonesia. Turnamen bergengsi seperti SEA Games dan AFC akan segera digelar, dan kehadiran Mega jelas dibutuhkan. Timnas tanpa Mega, seperti orkestra tanpa konduktor. Penuh potensi, tapi tak berirama, kata salah satu pelatih senior voli nasional yang enggan disebut namanya. Namun Mega tetap pada pendiriannya. Ia kini lebih memilih fokus pada kesehatan mental dan kehidupan pribadi, sambil mengadvokasi perubahan sistem olahraga lewat platform digitalnya.